Kali ini kita akan coba bahas tentang contoh soal yang kita bisa gunakan metode energi maupun metode diagram bodi bebas atau free body diagram. Nah, jadi ini nanti kita selesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan metode energi yang pertama kita kerjakan dulu dengan metode free body diagram atau diagram bodi bebas. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan menggunakan metode energi. Apakah hasilnya sama? Kemudian langkah-langkahnya lebih sederhana yang mana? Lebih sederhana yang metode yang pertama, yang free body diagram, atau yang metode energi. Nah, ini adalah sistemnya seperti ini. Jadi ini ada ini misalkan dinding, kita kasih bekasnya kita ikatkan pada silinder atau puli. Pulinya itu ditumpuk oleh bearing, jadi puli ini hanya bisa berputar saja, tidak bisa bergerak ke arah horizontal maupun vertikal. Jadi dia hanya berputar aja di tempat karena ada bearing, ada lakarnya di sini. Kemudian ini ada tali. Kemudian talinya itu diikatkan di atas ini, di silinder sini. Nah, jadi ini diikat di ini diikat di bawahnya. Jadi ini tidak melingkar berarti ini. Kalau melingkar kan nggak bisa, berarti ini diikat di atas ini, entah di sini atau entah di sini. Ini yang ini diikat, tali yang bawah diikat entah di sini atau di sini. Kemudian ini ada masanya, ini ada yang ngebaca tumpuannya. Nah, ini tidak ada gesekan. Ketika tidak ada gesekan berarti ini rezin sempurna, berarti ini roda yang bawah ini tidak berputar ya, berarti dia hanya menggeser aja kanan kiri. Jadi gesekan kita abaikan, dan rolling yang di bawah ini juga tidak diabaikan sehingga tidak ada inersia putar di rodanya, karena dia tidak berputar tapi hanya menggeser karena tidak ada gesekan. Jadi ini massa 2 itu hanya bergerak ke sana kemari dan tidak ada gesekan. Kemudian yang ini, jadi ini ada tali lagi diikatkan ke silinder yang kedua, diikat pada senternya. Nah, di roda ini dia selain bisa berputar, dia berarti dia bisa berputar dan juga dia bisa bergerak kanan kiri. Jadi dia rolling dan translasi. Kemudian ini dihubungkan dengan bekas juga, ditempelkan di tembok misalkan. Jadi kita asumsinya itu kan ini kalau bergetar kan berarti gini, bisa gini, puli yang besar ini, yang puli yang M1 ini, silinder 1 itu kan bisa ketika bergetaran gini. Ketika dia gini-gini berarti ini juga maju mundur, ini juga maju mundur. Ini berarti kan ada bekasnya juga merenggang merapat, ini juga sama, merenggang merapat. Nah, kita asumsinya posisi ini silinder 1 dia bergerak searah jarum jam. Nah, kita tunjukkan dengan simbol ini, tetanya arahnya adalah searah jarum jam, yaitu ada teta. Ini sudutnya teta ya berarti ya. Ini untuk yang silinder 1 ini sudutnya teta. Kemudian ada teta dot dan teta double dot. Ada kecepatan sudut dan ada percepatan sudut. Nah, ketika dia bergerak ke arah jarum jam, ini asumsi tidak ada slip ya, berarti tidak ada slip, berarti ini di pegas K2 K1 ini K1, ketika pulinya silinder 1 itu bergerak searah jarum jam, berarti dia merenggang, bertambah panjang. Nah, ketika ini bertambah panjang, maka yang bawah karena dia bergerak searah jarum jam, dia menarik. Jadi bawah ini menarik, berarti yang M2 itu bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri, kita koordinatnya adalah kita ambil X dot dan X double dot. Ini adalah posisi netralnya, seimbangnya di sini. Jadi ini bergerak ke kiri karena kita asumsinya puli bergerak ke searah jarum jam. Ini bergerak ke kiri, ada X, ada jarak, ada kecepatan, ada percepatan.
Nah, apa yang terjadi dengan yang silinder 2? Silinder 2 juga sama, karena dia bergerak ke kiri, si M2-nya ini, maka silinder 2 ini juga bergerak ke kiri. Nah, di samping bergerak ke kiri, dia juga berputar. Putarannya berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ini kita simbolkan dengan sudut theta 2, theta 2 dot, dan theta 2 double dot. Nah, ini berarti K2 itu juga mengalami merenggang, jadi dia terrenggang gitu. Jadi saya ulangi lagi, jadi kita asumsikan ketika roda ini bergerak searah jarum jam, maka K ini merenggang, M2 bergerak ke kiri, silinder 2 bergerak ke kiri dan juga berputar berlawanan arah jarum jam, dan K2 merenggang. Nah, sekarang kita selesaikan dengan free body diagram. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini sistem ini dia hanya memiliki 1 derajat kebebasan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah mengetahui, kita bisa menggambarkan gerakan seluruh sistem ini itu dengan satu koordinat, misalkan koordinat X aja. Ketika ada koordinat X, berarti kita sudah bisa menggambarkan sistem, yaitu ini. Atau kalau kita tidak mau dengan X, ya kita bisa menggambarkan gerakan dari sistem ini hanya berdasarkan koordinat dari theta yang R1. Jadi tetanya, ketika kita mengetahui sudutnya ini, sudut gerakan dari puli silinder 1, maka kita sudah bisa menggambarkan seluruh sistem ini, karena ini tidak ada slip ya. Jadi kalau kita ini berputar ke kanan, berarti ini akan merenggang, kangnya merenggang, M2 bergerak ke kiri, ini juga ke kiri. Nah, ketika tidak ada slip, maka X ini, jarak ini kita bisa hitung berdasarkan dari sudut tetanya. Jadi keseluruhan sistem ini kita bisa nyatakan dalam persamaan matematik hanya berdasarkan koordinat theta, atau sebagai fungsi dari theta gerakannya. Oke, itu untuk overview dari sistem ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kita gunakan metode yang pertama, yaitu metode free body diagram. Ini ada fungsi dari theta ya. Kita nanti tujuannya adalah membuat persamaan gerak theta ini, sudut puli, sebagai fungsi dari waktu. Nah, untuk free body diagram kita harus melakukan analisis body background, atau kita menggunakan free body diagram, atau kita menggambarkan free body diagram. Ada tidak hanya satu, ada beberapa, yaitu free body diagram dari puli ini, silinder 1 maksudnya, kemudian free body diagram dari massa 2, dan free body diagram dari massa 3 atau silinder 2. Jadi ada 3 free body diagram, yaitu silinder 1, massa 2, dan silinder 2. Oke, kita mulai dari yang silinder 1. Nah, untuk silinder 1 kita tadi sudah asumsikan bahwa posisinya gerakan dari silinder 1 ini dia bergerak searah jarum jam. Nah, ketika dia bergerak searah jarum jam, maka ini sudut arahnya adalah seperti tadi ya, ini theta dot, dan theta double dot. Ini tidak ada satunya, kita ambil tetanya aja. Theta dot, dan theta ini ada sudut putar dari silinder 1. Nah, ketika puli bergerak searah jarum jam, berarti pegas itu akan menarik ke kiri, dan yang bawahnya itu juga ketarik ke kanan. Jadi ketika ini silinder 1 itu berputar searah jarum jam, berarti di ujungnya ini akan ketarik K1, dan di ujung yang bawah ini akan ketarik oleh K2 melalui silinder 2 dan melalui massa 2. Nah, anggap aja yang ini kita jelas ya, bahwa ini sumbernya hanya K1, yaitu berarti K kalikan X, K1 kalikan X nya ini adalah gaya pegasnya. Sedang yang bawah, karena ini ada beberapa sistem, ada beberapa komponen, yaitu massa 2 dan silinder 2 dan juga pegas, berarti kita simbolkan dulu T1. Nah, ada T1, ada ini gaya tarik pegas yang bagian yang bawah ini.
Ini adalah gaya tarik pegas yang bagian yang ini. Nah, itu untuk gaya statiknya. Nah, karena kita menganalisis getaran, berarti kita harus menggambarkan gaya dinamiknya. Dalam hal ini adalah torsi dinamik karena dia berputar. Nah, ketika dia bergerak searah jarum jam, berarti torsi inersianya itu akan melawan searah jarum jam. Ketika gerakannya itu searah jarum jam, berarti torsi inersia itu akan berlawanan dengan arah jarum jam, arahnya gitu. Nah, bayangkan aja kalau kita berdiri di sini, kemudian silinder ini kita putar searah jarum jam, maka kita akan jatuh ke kiri. Berarti ini adalah arah dari inersianya, yaitu I kalikan alfa, atau dalam hal ini kita simbolkan J1, silinder 1, dan alfa adalah theta double dot. Kan percepatan sudut sama aja ini. Jadi ada dua gaya, yaitu gaya pegas K1X, kemudian gaya 2 yaitu tegangan tali ini, dan juga torsi inersi. Ada satu torsi, yaitu torsi inersia ini, J1 theta double dot. Nah, dari sini kita bisa gunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma momen sama dengan 0. Nah, gampang aja. Ini ketika kita asumsikan berlawanan arah jarum jam adalah positif, berarti ini J1 theta double dot tambah K1X kalikan lengannya adalah R1 ditambah dengan T1 kalikan R1, karena ini posisinya berlawanan arah jarum jam semua, berarti nilainya adalah positif semua. Ini positif, K1X kalikan R1 positif, T1 kalikan R1 positif sama dengan 0. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita menginginkan gerakan dari sistem ini kita merupakan fungsi dari theta 1 ya, atau theta ini. Nah, maka kita harus rubah X menjadi fungsi theta. Nah, karena tidak ada slab, ya gampang aja bahwa jarak yang ditempuh oleh massa 2 ini, atau perpanjangan dari K1 ini karena tidak ada slab, ya berarti sesuai dengan rumus radian ya, bahwa X sama dengan ini panjang busur sama dengan jaraknya, yaitu R1 kalikan theta. X sama dengan R1 kalikan R1 adalah ini, kalikan tetanya berapa, karena tidak ada slab. Jadi panjang busurnya yang ditempuh itu sama dengan jarak perpanjangannya, X-nya. Nah, ini kita substitusi, jadi menjadi J1 theta double dot tambah K1. Ini X-nya kita ganti dengan R1 theta, berarti R1 kalikan theta kalikan R1 tambah T1 kalikan R1. Nah, ini kita ringkaskan penulisannya, berarti menjadi J1 theta double dot tambah K1 R1 kuadrat theta tambah T1 kalikan R1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Nah, tetapi ada masalah ya, karena kita kan tadi tujuannya adalah mencari fungsi dari theta, sedangkan ini masih ada T1. Nah, kita harus mencari T1 ini berapa. Nah, di masalahnya T1. Nah, kita inginkan tuh yang T ini juga fungsi dari theta. Ini kita lengkapi lagi bahwa untuk yang silinder itu inersia putarnya adalah setengah mr kuadrat. Kita substitusi ke sini menjadi setengah m1 karena ini adalah massa 1. Terus lagi ini adalah massa satunya. R1 R1 kuadrat theta double dot tambah K1 R2 kuadrat theta plus T1 R1 sama dengan 0. Nah, ini adalah kita namakan persamaan 1. Nah, sekarang kita cari T1 nya. Nah, bagaimana cara mencari T1? Mencari T1 kita harus menurunkan persamaan gerak dari M2 dan silinder 2. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diagram body bebas dari massa 2, yaitu yang ini. Nah, massa 2 tadi kan gerakannya ke kiri, berarti ini X double dotnya ke arah kiri. Kemudian aksi reaksi ya, karena dia tadi kalau bagi silinder 1 dia ketarik ke kanan, berarti bagi massa 2 dia tarik ke kiri, karena dia massa 2 kan dia bergerak ke kiri, berarti T1 nya arah ke kiri. Nah, yang ini itu akan ditarik oleh T2 nya di sini karena ada pegasnya ini ketarik. Nah, ada T1 ke kiri dan T2 ke kanan.
Kemudian inersianya gimana? Inersianya akan melawan atau arahnya itu berlawanan arah dengan geraknya. Karena dia M2 itu bergerak ke kiri, kalau kita berdiri di atas ini, ketika ini gerakkan ke kiri berarti kita jatuh ke kanan. Berarti ini adalah arah inersianya. Nah, inersia dalam arah translasi adalah M kalikan A. Berarti ini adalah M2 kalikan X double dot. Nah, ini gampang aja, kita gunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma gaya sama dengan 0. Anggap searah ke kanan itu adalah positif, berarti M2X ini adalah positif, M2X double dot ditambah dengan T2 dikurangi T1 itu sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita harus rubah X menjadi variabel theta. Kita tahu bahwa X itu adalah sama dengan panjang busur yang dibentuk oleh silinder 1 ini, berarti X adalah panjang busur, yaitu R1 kalikan theta. Kita turunkan satu kali X dot berarti R1 theta dot. Kita turunkan kedua kali X double dot sama dengan R1 kalikan theta double dot. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti menjadi T1 sama dengan ini ya, M2 X double dotnya adalah R1 theta double dot tambah T2. Nah, T1 tadi kan kita menginginkan T1 itu adalah fungsi dari theta. Nah, ini ketemunya T1 itu sudah sebagian merupakan fungsi dari theta seperti yang kita harapkan, tetapi masih ada T2-nya. Nah, kita harus cari T2 itu seberapa sehingga menjadi fungsi dari theta semuanya. Nah, untuk melakukannya kita lanjutkan dengan membuat diagram body bebas yang silinder 2 ini. Nah, yang silinder 2 ini kan dia selain bergerak ke kiri, dia juga berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, dengan demikian apa yang terjadi diagram body bebasnya? Nah, ini ya. Dia berputar itu karena dia rolling. Ada rolling berarti dia ada gesekan yang terjadi antara permukaan silinder dengan permukaan lantainya. Nah, ini adalah free body diagramnya. Ini ya, massa 2, tadi T2 ya. Di sini T2 berarti bagi silinder itu ketarik ke kiri itu akibat dari T2. Sedangkan yang ke kanan itu adalah akibat dari gaya pegasnya ini. Berarti ada gaya tarik T2 dan ada gaya pegas yang ke kiri, ke kanan. Jadi ini ada gaya tarik ke kiri karena dia bergerak ke kiri, kemudian ditahan oleh pegas yang arah ke kanan. Jadi gaya statiknya itu ada T2, kemudian ada gaya pegas K2X, itu adalah gaya pegas akibat pegas 2. Kemudian apa lagi ya? Kemudian inersia ya. Inersianya itu ada dua, yaitu inersia dalam arah translasi dan inersia dalam arah rotasi. Inersia dalam arah translasi itu gampang aja, karena dia bergerak ke kiri berarti inersianya ke kanan, yaitu M kalikan A, M3 kalikan X double dot. Kemudian bagaimana dengan inersia putarnya, yaitu torsi inersia. Karena dia rolling, ketika dia bergerak ke kiri berarti dia gerakannya adalah begini, berlawanan arah jarum jam, berarti torsi inersianya adalah searah jarum jam, yaitu I kalikan alfa. Dalam hal ini kita simbolkan J2 kalikan theta 2 double dot. Nah, theta 2 itu sudut ini ya, sudut dari silinder 2. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini mungkin kadang kelupaan ya. Ingat, ini rolling berarti ada gesekan, maka di kontak antara silinder dengan lantai itu ada gaya geseknya. Nah, gaya geseknya berapa? Nah, gaya geseknya itu disebabkan oleh torsi inersia, yaitu ini ada torsinya, ini ada torsi searah jarum jam, berarti ini ada lantai, berarti ada yang menahan, yaitu gaya gesek. Jadi torsi ini akan dilawan oleh gaya gesek ini. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Karena torsinya kan searah jarum jam, maka supaya ada aksi reaksi, ini adalah aksinya, reaksinya maka ini. Supaya melawan dari torsi inersianya ini, yaitu J2 theta 2 double dot dibagi dengan R2. R2 adalah seri-serinya. Nah, jangan lupa ini penting sekali, karena ini kalau lupa berarti keliru nanti. Karena ini adalah gaya geseknya. Sorry. Nah, sekarang kita sudah menggambar semuanya ya komponennya. Gaya statik ini.
kemudian gaya dinamik ini dan ini. Nah, gaya dinamik yang ini tuh kita ganti dengan gaya gesek. Nah, ini sudah selesai gaya-gayanya, baik statik maupun dinamik, baik gaya statik maupun gaya inersianya. Nah, sekarang kita aplikasikan hukum Newton pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Kita anggap kalau ke kanan itu adalah positif. Berarti ini kita mulai yang dari X yang ordernya tinggi atau double dot titiknya tinggi, yaitu double dot M3X double dot ke kanan positif ditambah dengan mana lagi? Nah, ini kan kita jumlah gaya, sedangkan yang ini kan torsi, jadi tidak menimbulkan gaya. Nah, ini menimbulkan gayanya, ini torsi inersianya ini menimbulkan gaya berupa gaya gesek ini. Jadi yang kita pakai adalah gaya geseknya. Kalau torsi kan tidak menimbulkan gaya. Ya, ini menimbulkan gaya ini maksudnya. Jadi yang arah mendatar itu adalah ada berapa gaya. Torsi tidak menimbulkan arah gaya, torsinya ini menimbulkan gaya gesek ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 gaya yang perlu kita jumlahkan, yaitu T2, kemudian ini gaya gesek akibat inersia, kemudian gaya pegas, dan gaya inersia arah translasi. Nah, berarti kita jumlahkan M3X double dot ditambah dengan J2 theta 2 double dot bagi R2 ditambah dengan K2X. Nah, dikurangi karena di arahnya ke kiri, kurangi T2 sama dengan 0. Nah, berarti yang X kita rubah ke dalam theta, dan theta 2 kita rubah dalam theta. Theta itu maksudnya yang ini ya, karena kita kan mau menggambarkan sistem ini itu ke dalam sudut ini. Berarti kita harus rubah semua variabelnya itu menjadi sudut ini. Kalau ini kan sudut theta 2. Kalau diameternya ini berbeda kan berarti sudutnya berbeda. Berarti kita harus rubah sudutnya ini, sudutnya yang silinder 2 itu menjadi sudut silinder 1. Sudut silinder 2 adalah theta 2, sudut silinder 1 adalah theta. Berarti kita harus rubah theta 2 menjadi theta. Nah, cara merubah X menjadi theta seperti tadi ya, bahwa jaraknya itu sama dengan panjang busurnya, yaitu R1 theta. Panjang busur dari silinder 1. Nah, bagaimana dengan yang silinder 2? Jadi jarak yang ditempuh ini, jarak yang ditempuh silinder 2 itu sama dengan panjang busur dari ini. Jarak yang ditempuh ini 2 ini itu sama dengan panjang busur dari silinder 1. Nah, berarti ini panjang busur silinder 1 X sama dengan jarak perpindahan dari massa 2 maupun silinder 2 R1 kalikan theta. Nah, ini sama dengan R2 panjang busur dari silinder 2 nya, yaitu R2 kalikan theta 2. Ini adalah panjang busur dari silinder 1, ini adalah panjang busur dari silinder 2. Nah, itu sama karena tidak ada slip. Nah, dari sini kita bisa mengubah theta 2 itu menjadi fungsi dari theta. Jadi theta 2 sama dengan R1 dibagi dengan R2 kalikan theta. Nah, theta double dot, untuk yang theta double dot ini karena kita mau rubah yang theta 2 double dot, berarti kita rubah menjadi theta 2 double dot, yaitu R1 per R2 kalikan turunan kedua dari theta, yaitu theta double dot. Nah, kita substitusi ini ke dalam persamaan ini. Jadi ini M3 R1 ini diturunkan 2 kali, berarti R1 theta double dot tambah setengah, ini J nya kan setengah MR kuadrat, setengah M3 R2 kuadrat kalikan theta 2 double dot, yaitu ini kalikan setengah MR kuadrat kalikan, sebentar, oh iya, ini masih ada R2 nya, sorry. Ini jadi J2 nya kan setengah M3 R2 kuadrat, ini masih ada R2 nya dibagi R2 dikalikan dengan theta 2 double dot, yaitu ini kalikan R1 per R2 kalikan theta double dot tambah K2
X-nya adalah R1 theta dikurangi T2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa coret R kuadratnya, sehingga persamaan akhirnya menjadi M3 R1 theta double dot ditambah setengah M3 R1 theta double dot tambah K2 R1 theta dikurangi dengan T2 sama dengan 0. Sehingga T2 nya adalah, ya tinggal ini, T2 nya adalah, tinggal dibalik, ini pindah sini. Jadi T2 nya itu adalah M3 kalikan R1 theta double dot tambah setengah M3 R1 theta double dot tambah K2 R1 theta. Nah, kita sudah ketemu T2 adalah fungsi dari theta. Ini sudah beres berarti. Nah, sedangkan ini kita nanti harus masukkan T2 ini, kita substitusi ke dalam T1, sehingga T1 itu menjadi fungsi theta semua. Nah, ketika sudah ketemu T1 sebagai fungsi dari theta, kita substitusi T1 ke persamaan 1. Nah, sehingga persamaan geraknya ini menjadi seluruhnya adalah fungsi theta. Kita substitusi. Ini kita tulis persamaan 3 ini. Persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 2. 3, 2. Nah, ini berarti ini saya tulis lagi. Yang ini kita tulis ini. Jadi T1 itu adalah M2 R1 theta double dot tambah T2. Nah, ini kita substitusi jadi ini. Tambah T2 yang tadi ini. Jadi ini. Kemudian T1 ini kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan satunya yang ini tadi. Nah, sehingga persamaan geraknya itu menjadi fungsi dari theta semua. Ini persamaan 1, jadi yang T1 ini kita masukkan ke sini, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Nah, ini memang butuh ketelitian ya. Ketika sudah semuanya, ini kita substitusi, kita pisahkan theta, keluarkan theta double dotnya dan tetanya, sehingga ini adalah koefisien dari theta double dot, ini adalah koefisien dari theta. Nah, berarti anggap aja ini adalah K, ini adalah M. Berarti natural frekuensinya, ini adalah persamaan geraknya ya, persamaan geraknya. Maka natural frekuensinya adalah akar K prime, yaitu K nya ini dibagi dengan ini, sehingga menjadi ini. Ini adalah natural frekuensinya. Nah, ini sudah ketemu. Kita cari persamaan gerak dan natural frekuensinya menggunakan metode free body diagram. Ini ketemunya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan energi method atau metode energi? Nah, ini memang lumayan panjang, harus ya, intinya kuncinya cuma telaten aja. Persamaan demi persamaan harus kita cek dan recheck lagi. Nah, kita gunakan metode energi, apakah nanti sama frekuensi naturalnya dengan ini? Kita lanjutkan dengan metode energi. Nah, jadi perlu diingat kalau kita menggunakan metode energi adalah tidak ada panas yang ditimbulkan oleh sistem. Nah, sistem ini tidak menimbulkan panas sehingga dapat disebut sebagai konservatif. Jadi energi mekaniknya itu tidak ada yang dirubah menjadi energi panas, karena kita tidak mengirim energi panasnya. Ya, dari mana kita tahu tidak ada energi panasnya? Karena ini satu, dia tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan berarti tidak ada panas. Kemudian, ini ada gesekan. Bagaimana kalau ada gesekan? Nah, ini adalah kondisinya rolling. Rolling itu ketika ada gesekan, rolling sempurna itu tidak menimbulkan panas juga. Sehingga kita bisa aplikasikan metode energi. Nah, untuk menggunakan metode energi kita harus menentukan atau menganalisis komponen-komponen mana yang menyimpan energi. Di video sebelumnya kita tahu bahwa yang bisa menyimpan energi mekanik itu adalah massa dan pegas. Massa itu menyimpan energi mekanik berupa energi kinetik, dan pegas itu menyimpan energi potensial, yaitu berupa energi potensial itu yang disimpan oleh pegas. Jadi masing-masing komponen itu kita harus hitung energinya. Berarti ini ada mana yang merupakan pegas adalah ada K1 dan K2. Mana yang merupakan massa
merupakan massa adalah M1, M2, dan M3. Jadi kita harus menghitung energi pegas ini K1, menghitung energi silinder 1, menghitung energi dari massa 2, menghitung energi dari silinder 2, dan menghitung energi dari pegas 2. Nah, kita turunkan energinya satu persatu. Kita mulai dari yang pegas 1. Jadi pegas 1, pegas itu karena menyimpan energi berupa potensial, ya kita langsung bisa turunkan rumusnya, yaitu setengah Kx kuadrat. Nah, seperti sebelumnya kita harus rubah X menjadi fungsi theta karena kita menghendaki gerakan dari sistem ini merupakan fungsi dari sudut theta ini. Berarti energi potensial pegas 1 adalah setengah K1, X-nya adalah theta R1 kuadrat. Sehingga EP1 nya energi potensial pegas 1 kita namakan dengan EP1 adalah setengah K1 theta kuadrat R1 kuadrat. Nah, kita lanjut ke yang silinder 2. Energi silinder 2. Energi ini massa berarti dia menyimpan energi berupa energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Karena dia merupakan gerakan rotasi aja, tidak ada translasi, berarti dia adalah j omega kuadrat, atau ya inersia kalikan kecepatan putar kuadrat. M itu diganti dengan J, V kuadrat diganti dengan omega kuadrat karena dia hanya berputar. Berarti kita langsung bisa masukkan setengah, J nya adalah setengah M1 R1 kuadrat. Nah, omega kuadratnya adalah kita tuliskan theta dot kuadrat. Nah, dari sini kita kalikan, berarti energi kinetik dari silinder 1 itu adalah seperempat M1 kalikan R1 kuadrat kalikan theta dot kuadrat. Nah, ini adalah silinder 1. Kemudian kita lanjut ke yang energi yang disimpan oleh massa 2. Massa 2 dia bergerak translasi, berarti setengah mv kuadrat. Ya, seperti tadi kita harus ubah V nya itu menjadi fungsi dari X, yaitu X sama dengan R1 theta, berarti X dot adalah R1 kali theta dot. V kan adalah X dot, berarti kita tinggal substitusi setengah M2 ini R1 theta dot kuadrat. Berarti energi kinetik dari massa 2 adalah setengah M2 kalikan R1 kuadrat kali theta dot kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik yang disimpan oleh massa 2. Nah, sekarang untuk yang silinder 2. Silinder 2 dia kan tidak hanya berputar tetapi bergerak juga ke kanan kiri. Berarti dia ada energi rotasi dan energi translasi. Berarti ada dua energi. Energi translasi dulu kita hitung setengah mv kuadrat. Berarti seperti tadi bahwa V-nya kita rubah menjadi R1 theta dot, berarti energi kinetik dalam arah translasi adalah setengah M3 R1 kuadrat theta dot kuadrat. Kemudian dalam arah rotasi ini J omega bagi setengah kalikan setengah M3 R2 kuadrat kalikan theta 2 dot kuadrat. Nah, ini kita ringkaskan menjadi seperempat M3. Oh ya, ini yang perlu diperhatikan untuk rotasi yang ini, yang silinder 2, dia akan merupakan fungsi dari theta 2. Jadi ini adalah omeganya, ini adalah omega punyanya dia sendiri, yaitu omeganya silinder 2, yaitu theta 2 dot kuadrat. Nah, kita akan menghendaki fungsi gerakannya itu hanya merupakan gerakannya itu kita nyatakan dalam fungsi theta yang dari silinder 1, bukan theta yang hasilnya dari silinder 2. Berarti kita harus rubah theta 2 nya itu menjadi fungsi dari theta, ya, seperti sebelumnya tadi di metode free body diagram. Ini kita rubah, jadi X nya kan jarak gerakan dari sistem dari massa-massanya itu kan sama dengan jarak busur dari silinder 1. Jarak busur silinder 1, busur dari silinder 1 itu sama dengan jarak perpindahan M2 maupun M3 ini, yaitu X. Nah, maka X nya itu sama dengan R1 kalikan theta, itu sama dengan theta 2 kalikan R2. Di R2 kalikan theta 2 itu sama dengan R1 kalikan theta. Ini punyanya silinder 2, ini punyanya silinder 1. Jadi theta 2 adalah R1 per R2, ini sama kayak tadi ya. Nah, theta 2 dot adalah R1 per R2 theta dot. Berarti ini kita butuh T2 dot kuadrat, berarti kita tinggal kuadratkan yang ini. Jadi R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat dikalikan theta dot kuadrat.
ini kita substitusi sini. Nah, jadi yang ini adalah R1 kuadrat per R2 kuadrat dikalikan theta. Theta punya silinder 1 dot kuadrat. R2 kuadrat kita coret sehingga energi rotasi yang dimiliki oleh massa 3 ini menjadi 1/4 M3 R1 kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini sudah merupakan fungsi dari theta punyanya silinder 1. Nah, sekarang yang terakhir yang pegas ini. Yang pegas itu kita namakan dengan EP6, yaitu setengah KS kuadrat. Seperti tadi, X-nya kita rubah R1 theta kuadrat. K-nya K2, jangan lupa, jangan keliru dengan K1. EP6 adalah, jadi hasil akhirnya setengah K2 R1 kuadrat theta kuadrat. Nah, ini kita jumlah semua. Tadi dari EP1 sampai EP6 ini kita jumlah. Kemudian kita turunkan, itu kita sama dengan kan 0, karena kan konstan energinya. Karena tidak ada energi yang panas yang terjadi, yang terbuang, jadi turunannya itu adalah 0. Nah, ini kita turunkan. Ya, hati-hati dalam menurunkan, harus teliti ya. Contohnya ini, setengah K1 R1 kuadrat theta kuadrat, kita turunkan berarti menjadi, ini 2 kali setengah berarti hilang, jadi K1 R1 kuadrat theta dikalikan theta dot. Kalau ini sama, 2-nya kalikan 1/4 jadi setengah M1 kalikan R1 kuadrat. Nah, ini kan theta dot dikalikan turunannya dari theta dot ini, theta double dot. Tambah ini sini jadi M2 ya, M2 kalikan R1 kuadrat theta dot dikalikan turunan dari theta dot yaitu theta double dot. Tambah seterusnya ini menjadi M3 R1 theta dot theta double dot tambah ini setengah M3 R1 kuadrat theta dot theta double dot plus ini jadi F1 K2 R1 theta dot. Nah, ini ada theta dot semua di tiap sukunya, berarti kita bisa bagi seperti theta dot baik di sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan. Sebelah kanan sama dengan dibagi apapun kan masih 0. Nah, yang ini menjadi theta dotnya bisa hilang karena dibagi semua dengan theta dot, yaitu menjadi hilang semua. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Nah, sehingga persamaan akhirnya menjadi ini. Ini kita sudah pisahkan theta dot dan tetanya. Nah, ini K-nya, ini M-nya. Nah, seperti tadi ya, ini berarti kita bisa hitung natural frekuensinya adalah K per M. Ini udah ketemu. Nah, ini itu hasilnya sama dengan metode yang tadi, yang free body diagram. Kalau Anda perhatikan, ini yang hasil dari metode energi, kemudian yang atas ini adalah hasil dari yang metode free body diagram. Ini sama persis. Nah, jadi terbukti kita bisa selesaikan soal ini dengan dua cara, yaitu cara yang energi, metode energi, maupun cara yang free body diagram. Nah, tergantung mana yang lebih mudah. Nah, tapi untuk cek dan rechecknya bagusnya dua-duanya dipakai, nanti supaya kalau terjadi perbedaan berarti ada yang keliru. Oke, terima kasih. Ini agak lama, mohon maaf. Kalau ada kesalahan silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.